Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para audiens. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membuka FGD kita pada kali ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, kemudian saya ingin memperkenalkan diri ke rekan-rekan saya sekalian. Yang pertama itu saya, yaitu Diwan Putami. Saya sebagai MC yang bertugas untuk membuka sekaligus menutup FGD kita pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan memperkenalkan teman saya, yaitu yang pertama ada saya Taskia Zahra. kemudian Saya Zabina. Saya Kamal Amar Zafran. Saya Syamra juga Stukir. Saya sih Mamalisa. baik. Jadi ini Raya, ada Dina, Rahmat, Diwan, Aisyah, dan Upa. Biar kita makin akrab dan komunikasi kita makin bagus, angka baiknya para audiens sekalian juga memperkenalkan diri kepada kami. Silakan, Oke. Karena kita sama-sama manusia itu berarti panggilannya A, B, dan C. Berarti kita sudah akrab nih, juga udah benar. Kalau gitu, saya akan menjelaskan tujuan lakukan FGD pada pagi hari ini. Tujuannya itu, FGD kita pada pagi hari ini kita lakukan untuk mengukur ataupun menilai sejauh mana tingkat kemampuan problem solving yang dimiliki oleh kakak sekalian. Kemudian pada akhirnya nanti kami akan melakukan intervensi ataupun memberikan diskusi materi terkait problem solving, diharapkan bisa mengimprovement atau meningkatkan kemampuan problem solving yang kakak miliki. Adapun aturan atau tata cara dalam FGD pada pagi hari ini, yaitu beberapa rekan saya akan menyampaikan atau melempar pertanyaan sederhana, kemudian kakak sekalian menjawab, lalu bagi beberapa rekan juga akan menanggapi. Akhirnya kami dapat data ataupun hal yang diperlukan. Oke, baik, langsung saja kita mulai FGD pada pagi hari ini. Apakah kalian sudah siap dan sudah mengerti? Prima. Baik, saya kembalikan kepada rekan saya. Silakan. Oke, terima kasih Riwan. Sebelum kita memulai FGD kita, Aisyah di sini ingin tahu dulu nih gimana sih keseharian kakak-kakak. Kalau boleh tahu tadi perjalanan ke sini lancar nggak kak? Terus apakah sudah sarapan atau ada kendala tadi selama perjalanan? Alhamdulillahnya kalau baik, alhamdulillah. Terus kalau boleh tahu kakak-kakak di sini kan pasti bekerja sambil kuliah. Kalau boleh tahu kakak lagi kuliah di mana? Terus lagi menjalani semester berapa? Terus kakak-kakak di sini kerja di mana? Apakah selama bekerja dan kuliah memiliki permasalahan yang sangat berat atau mungkin sangat mengganggu di kehidupan sehari-hari? Kalau boleh tahu, sebagai mahasiswa yang bekerja, gimana sih cara membagi waktu bagi kakak-kakak yang baik? Kemudian kalau boleh tahu sih dalam bekerja itu berapa jam sih sehari kak? Terus gimana kakak menyesuaikan waktu bekerja dengan kuliah dan melaporkannya kepada atasan atau dosen, itu gimana sih kak? Dari Aisyah sih itu kak, cuman di sini Aisyah dibantu oleh teman Aisyah yaitu Yaya. Bisa dilanjutin oleh Yaya. Oke, baik. Dan ada beberapa pertanyaan tadi ya yang sudah dilakukan oleh Aisyah. Selanjutnya yaitu kalau dari saya sendiri pertanyaannya ini lebih kepada apa saja sih kayak masalah yang pernah dihadapi oleh kakak selama bekerja. Misalnya ada tantangan apa sih yang pernah dihadapi di tempat kerja, terus juga gimana cara kakak menyelesaikannya. Terus ya lanjut juga strategi apa sih yang kakak gunakan untuk bisa mengidentifikasi apa sih sebenarnya penyebab dari masalah yang sedang dihadapi. Lalu selanjutnya gimana sih cara kakak mengevaluasi, kan ada beberapa sudah dipikirkan beberapa opsi solusi ya. Nah itu gimana cara kakak mengevaluasi opsi-opsi solusi itu sebelum membuat keputusan. Oke, selanjutnya yaitu kan di tempat kerja ada rekan kerja ya kak.
Nah itu gimana caranya kakak berkolaborasi dengan rekan kerja, terus juga dengan atasan, dengan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang kakak hadapi. Terus oke lanjut, gimana sih cara kakak mengelola waktu dan juga prioritas antara misalnya ada masalah antara kuliah atau dengan juga di tempat kerja. Oke lanjut juga, gimana sih cara kakak mengukur keberhasilan dari solusi yang sudah kakak terapkan atau keputusan yang sudah kakak terapkan ketika untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke lanjut, gimana sih, apakah ketika ada masalah itu apakah kakak akan belajar dari kesalahan dan gimana sih cara kakak belajar dari kesalahan tersebut. Oke lanjut, mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaannya. Saya kembalikan kepada rekan kerja saya yang lain. Oke, baik. Mungkin setelah kakak menjawab beberapa pertanyaan dari rekan saya tadi, dapat simpulkan bahwa mungkin kakak mengalami problem solving yang rendah. Nah, sebelum lanjut apa itu problem solving kan, kakak pasti baru pertama dengar nih apa sih itu problem solving. Nah, mungkin saya Dabina akan menjelaskan apa itu problem solving. Nah, problem solving ini sendiri yaitu kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan cara berpikir kritis, analisis, dan mencari solusinya itu dengan efektif. Nah, kalau dalam konteks profesional, problem solving ini tuh kemampuan, kalau dalam segi kan kakak sebagai mahasiswa yang bekerja nih, nah dalam segi profesional itu kemampuan yang berharga bagi karyawan dan pemimpin untuk mengatasi tantangan dan mencapai tujuan organisasi dengan efektif itu. Contoh itu kayak kan kakak sebagai karyawan di sebuah restoran. Nah, gimana sih cara kakak tuh mengatasi tantangannya itu dengan cara yang efektif itu? Nah, itu adalah penjelasan mengenai problem solving. Oke, mungkin itu saja sih penjelasan problem solving. Mungkin saya bisa lanjutkan kepada rekan saya yang lainnya. Oke. Tadi, dari teman saya Dina ini kan sudah menjelaskan ya mengenai definisi dari problem solving itu sendiri. Nah, jadi kakak juga udah tahu nih apa sih problem solving itu. Nah, selanjutnya kita di sini bakal mendiskusikan gimana sih caranya problem solving yang baik bagi mahasiswa yang kuliah juga sambil bekerja seperti kakak. Nah, yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah tersebut. Langkah pertamanya itu kan adanya masalah dan itu kita harus mengenali dulu masalahnya ini apa yang sebenarnya yang sedang dihadapi oleh kakak. Apakah itu bisa berkaitan dengan manajemen waktu atau juga dari tekanan akademis atau juga bisa jadi kedua-duanya gitu. Lalu yang kedua, analisis masalah. Jadi di sini lebih kepada mencari tahu apa sih sebenarnya penyebab dari masalah yang sedang dihadapi dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi masalah tersebut. Bisa jadi karena mungkin jadwal kerja yang tidak fleksibel atau juga adanya masalah di tugas kuliah yang sebenarnya deadline-nya itu sangat memakan waktu. Lalu juga ketiga yaitu memprioritaskan tugas. Jadi bisa menentukan kakak dalam prioritas itu antara pekerjaan dan juga kuliah. Mana sih yang paling mendesak dan juga yang paling dalam waktu yang benar-benar lagi urgent gitu. Lalu yang keempat yaitu merencanakan dan juga mengatur waktu. Jadi di sini kakak bisa kayak membuat list jadwal harian juga atau bisa juga mingguan yang dimana isinya itu kayak membagi waktu antara bekerja, belajar, dan juga istirahat. Nah di sini kakak bisa tuh mendownload di kayak di Play Store seperti banyak tuh di kayak planner gitu. Ini keluar kelas karena terima kasih sebagai buat sidang konkret dari sini ya Bu. Terima kasih Bu. Selanjutnya yaitu menggunakan sumber daya yang tersedia. Maksudnya di sini yaitu sumber daya itu seperti atasan di tempat kerja dan juga dosen-dosen di kampus. Nah itu bisa tuh kakak kayak membicarakan dengan atasan di tempat kerja mengenai fleksibilitas jadwalnya. Lalu juga seperti layanan akademik itu di kampus seperti konseling kepada dosen. Nah selanjutnya yaitu delegasikan dan meminta bantuan kepada rekan kerja. Jadi di sini kakak bisa meminta bantuan oleh teman-teman untuk mengenai
Lalu selanjutnya yaitu implementasi solusi. Di sini maksudnya yaitu mematuhi jadwal yang sudah direncanakan dan juga tetap fleksibel ketika menghadapi adanya perubahan yang mendadak tentang rencana. Lalu selanjutnya yaitu mengevaluasi apakah solusi yang diterapkan itu sudah efektif dan meninjau kembali jadwal-jadwal dan juga prioritas KLHK. Lalu selanjutnya yaitu melihara keseimbangan hidup. Maksudnya di sini yaitu menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan juga akademik dan kehidupan pribadi, termasuk juga menjaga kesehatan fisik dan juga mental dengan beristirahat, tidur yang cukup dan makan yang sehat. Oke, mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada pekerja saya yang lain. Terima kasih. Oke, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak jika misalnya problem solving kakak-kakak itu rendah. Setelah mungkin kakak-kakak dengar nih penjelasan dari teman saya, rekan kerja saya Dina sama Yaya tentang apa sih problem solving sama Mengenai cara meningkatkan problem solving yang baik. Mungkin kakak udah kepikiran nih bahwa problem solving itu sangat penting dalam kehidupan kita. Problem solving itu terdapat di berbagai aspek kehidupan, termasuk lingkungan pribadi dan profesional kita semua. Nah, jika misalnya problem solving kita rendah atau mungkin problem solving kakak-kakak semua itu rendah, maka akan menimbulkan beberapa dampak negatif. Yang pertama, mungkin manajemen waktu pada kakak-kakak tidak efisien karena keterampilan pemecahan masalah yang buruk dapat menyebabkan terbuangnya waktu dan sumber daya itu sia-sia. Yang kedua, mungkin produktivitas kakak-kakak mungkin akan berkurang karena kakak-kakak mungkin nggak bisa nyelesain masalah, jadi produktivitasnya itu berkurang. Yang ketiga, mungkin peningkatan stres pada kita. Ibaratnya tuh logikanya, karena permasalahan kita semakin banyak, maka kita akan semakin stres. Nah, yang keempat, kemajuan karir kita itu akan terbatas. Dan yang kelima, itu berdampak pada hubungan pribadi kita. Misalnya, ada contohnya aja pada rekan kerja kita. Kalau misalnya saya punya masalah terus saya nggak bisa nyelesain nih kak, maka mungkin kita akan kayak cekcok gitu kan kalau misalnya nggak bisa nyelesain masalah. Nah, yang keenam, mungkin menurunnya kepercayaan diri, meningkatnya ketergantungan kita kepada orang lain karena kita nggak bisa nyelesain masalah kita sendiri. Yang kedelapan, mungkin peluang kita itu akan hilang karena kita nggak bisa menyelesaikan masalah sendiri itu, maka beberapa kesempatan yang ada pada kita itu akan hilang. Dan yang kesembilan itu kepuasan kerja kita akan menurun. Dan yang terakhir yaitu akan menimbulkan beberapa dampak kesehatan mental seperti akan menimbulkan gejala depresi, kecemasan, dan kesehatan mental lainnya. Jadi intinya, rendahnya problem solving kita itu akan menimbulkan dampak negatif yang sangat luas pada berbagai aspek kehidupan, termasuk lingkungan pribadi dan profesional. Mengembangkan keterampilan problem solving itu sangat penting untuk mencapai kesuksesan dan menjaga kesejahteraan kita secara keseluruhan. Kemampuan pemecahan masalah juga membantu seseorang dalam membuat keputusan yang lebih baik. Dengan analisis yang baik, keputusan yang lebih diambil lebih mungkin membuahkan hasil yang lebih positif. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada rekan kerja saya. Oke, terima kasih. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan gimana sih cara yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam problem solving itu atau memecahkan masalah. Nah, yang pertama yang dapat kakak lakukan tuh itu lebih peka dengan masalah yang ada di sekitar kakak. Nah, yang kedua itu kakak harus bisa mampu mendefinisikan masalah tersebut dengan benar. Dan yang ketiga yaitu mampu mencari dan menggunakan informasi yang ada itu dengan masalah yang dihadapi. Dan keempat, mampu mengenali dan mempertanyakan asumsi baik secara yang tampak langsung atau yang tidak tampak langsung. Nah, yang kelima yaitu mempertimbangkan berbagai alternatif definisi dan solusi dari masalah. Dan terakhir yang bisa kakak lakukan yaitu menekankan pentingnya implementasi dari awal upaya pemecahan masalah yang ada. Nah, mungkin itu beberapa yang dapat kakak lakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam problem solving kakak. Mungkin selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, ini saya akan menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi proses dalam problem solving. Yaitu yang pertama itu ada motivasi. Motivasi yang rendah akan mengalihkan perhatian, sedangkan motivasi yang tinggi akan membatasi fleksibilitas. Yang kedua ada kepercayaan dan sikap yang salah dan asumsi yang salah dapat menyesatkan kita.
Bila kita percaya bahwasannya kebahagiaan dapat diperoleh dengan kekayaan material, kita akan mengalami kesulitan ketika memecahkan penderitaan batin kita. Kerangka rujukan yang tidak cermat menghambat efektivitas pemecahan masalah. Lalu yang ketiga ada kebiasaan. Kecenderungan untuk mempertahankan pola pikir tentu atau melihat masalah hanya dari satu sisi saja, atau kepercayaan yang berlebih dan tanpa kritis pada pendapat otoritas menghambat pemecahan masalah yang efisien. Ini menimbulkan pemikiran yang kaku atau rigid mental set, lawan dari pemikiran yang fleksibel atau fleksibel mental set. Lalu yang keempat ada emosi. Dalam menghadapi berbagai situasi, kita tanpa sadar terlibat secara emosional. Emosi ini mewarnai cara berpikir kita sebagai manusia yang utuh. Kita tidak dapat mengesampingkan emosi, tetapi bila emosi itu sudah mencapai intensitas begitu tinggi sehingga menjadi stres, barulah kita menjadi sulit berpikir efisien atau Zivio 2011. Yang kelima itu ada takut, mungkin melebih-lebihkan kesulitan persoalan dan menimbulkan sikap resah yang melumpuhkan tindakan. Marah mendorong tindakan yang kurang dipikirkan. Kecemasan sangat membatasi kemampuan kita melihat masalah dengan jelas atau merumuskan kemungkinan pemecahan. Selain faktor-faktor di atas, faktor lain yang mempengaruhi proses problem solving adalah faktor biologis. Misalnya terlalu lapar, setengah lapar, kurang tidur. Manusia yang kurang tidur akan mengalami penurunan dalam kemampuan berpikir. Sekian dari saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan mengenali sebagai MC. Jadi gimana Kak, pada para audiens, apakah sudah mengerti terkait problem solving atas materi yang rekan-rekan saya sampaikan, atau ada pertanyaan silakan? Jika tidak, maka barangkali kita pada hari ini saya harap dengan materi-materi yang telah diskusi yang telah kita sampaikan, kemudian materi yang telah rekan sampaikan itu berdampak pada peningkatannya problem solving yang kakak miliki. Kakak juga bisa menghubungi kami apabila nanti terjadi masalah terkait problem solving yang sudah kami jelaskan dan kita diskusikan pada hari ini. Kemudian saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya karena telah bersedia mengikuti VD dari awal hingga akhir dengan sukses dan selesai. Alhamdulillah. Baiklah, kalau gitu kami mungkin ada beberapa lukisan Kak. Baik, terima kasih. Kita foto bareng dulu. Abis ini jangan lupa kita foto bareng. Kemudian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.